Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Di studio saya masih didampingi oleh Pak Ustadz Najmi Fatoni. Dan di sambungan Zoom ini kita juga sudah tersambung dengan Mbak Putri Komarudin, anggota DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lita, selamat malam Pak Ustadz Najmi. Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat dan berkah di hari yang raya ini. Amin. Amin, alhamdulillah. Sekali lagi minal aidin wal faizin, Mbak Putri. Minal aidin Mbak, semoga ibadah kita selama bulan puasa lalu mendapatkan tempat tertinggi di sisi Allah. Amin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mbak Putri, ini berbicara mengenai Hari Raya Idul Fitri di hari kedua ini, otomatis kan sudah tahun kedua nih kita menjalankan Idul Fitri di tengah pandemi. Ini ada cerita tersendiri nggak sih di tahun kedua pandemi di Idul Fitri ini? Apakah malah jadi lebih susah untuk bertemu dengan keluarga atau seperti apa? Bisa diceritakan nggak, Mbak? Ya, sangat berbeda ya tentunya dengan pandemi bulan puasa yang tahun lalu ketika pandemi baru saja menghampiri kita di Indonesia. Tahun lalu itu kita melakukan kegiatan semuanya di rumah. Jadi bulan puasa kita bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan tidak bisa kemanapun gitu untuk melakukan aktivitas. Berbeda dengan tahun ini kita sudah memasuki era new normal, di mana kita berusaha beradaptasi dengan virus ini dan menjalankan semua aktivitas kita tentu dengan protokol kesehatan yang berlaku. Iya. Jadi selama bulan puasa lalu saya tetap berkeliling ke daerah pemilihan saya di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, dan melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat, serap aspirasi, distribusi bantuan baik itu dalam bentuk sembako maupun bantuan untuk rekan-rekan kita di daerah pemilihan saya yang terkena bencana. Karena kebetulan kemarin banyak sekali bencana yang terjadi, Mbak, dari mulai longsor sampai dengan banjir gitu. Dan selalu mengusahakan untuk menyempatkan dalam waktu seminggu itu untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga. Karena kebetulan saya juga baru menikah akhir tahun lalu, jadi sekarang sudah tinggal berdua saja dengan suami. Jadi ada waktu-waktu yang kita alokasikan khusus untuk kembali ke rumah, misalnya di akhir pekan ketika kita sedang tidak ke daerah pemilihan untuk buka puasa dan juga tentu silaturahmi dengan keluarga. Baik, Mbak Putri, memaknai Hari Raya Idul Fitri di mata seorang Putri Komarudin, ini apa, Mbak? Ya, Hari Raya Idul Fitri adalah hari di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di bulan puasa itu sebenarnya adalah hal-hal yang bisa kita lakukan setiap harinya. Jadi orang kan selalu bilang kalau hari raya itu kita kembali suci, kembali fitri gitu. Dan saya meyakini bahwa semua kebiasaan-kebiasaan yang hanya kita lakukan di bulan puasa, misalnya yang tadinya tidak rajin membaca Al-Quran jadi rajin membaca Al-Quran, yang tadinya sholatnya bolong-bolong akhirnya bisa tepat waktu, bisa sholat tahajud, bisa sholat malam lagi karena kita ada tarawih setiap malam, dan itu akhirnya menjadi reminder untuk kita umat muslim dan muslimat ini kalau Ramadan itu bisa kita laksanakan sepanjang tahun. Tidak harus menunggu bulan Ramadan untuk melakukan hal-hal tersebut. Betul. Boleh ditanggapi Pak Ustadz, ini biasanya kan beberapa ataupun sejumlah umat muslim ini justru tingkat ibadahnya kencengnya cuman pada saat bulan Ramadan. Tapi setelah Idul Fitri makin kendor. Nah ini seperti apa nih? Bagaimana caranya supaya setiap umat ini tetap mempertahankan kualitas ibadahnya, tidak hanya bulan Ramadan? Iya, betul sekali. Ramadan itu memang sudah didesain oleh Allah sebetulnya kan sebagai satu bentuk training, pelatihan. Makanya disebutkan oleh Rasulullah asyamu junnah, puasa itu sebagai tameng, perisai. Betul yang tadi Mbak Putri sampaikan bahwa ketika Ramadan itu secara automatically kita itu punya kesadaran tinggi. Ada orang ngomongin orang langsung kita inget loh lagi puasa itu Ramadan kemarin kan. Terus daripada ngomong mulu mendingan baca Quran. Tinggi sekali tingkat kesadaran kita tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesungguhnya sampai 29 hari atau 30 hari itu adalah hari-hari di mana Allah betul-betul tatar kita. Targetnya begitu 1 Syawal betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa. Para ulama mentafsirkan takwa itu dalam konteks 4 huruf. Ada ta atau to itu ketaatannya, taat kepada Allahnya meningkat. Kemudian
khofnya ada qanaah, bersyukur terhadap apa yang menjadi pemberian Tuhan hingga hari ini juga meningkat, tidak kemudian menjadi iri kepada orang lain. Kemudian wawunya adalah wara, menjaga dari hal-hal yang syubhat. Yang syubhat aja dilarang, apalagi yang haram. Ini menjadi semangat baru di masa Idul Fitri ini. Nah, yang pada saat Ramadan kemarin kan kita juga menjaga diri dari yang membatalkan, ya kan, dari yang membatalkan puasanya sendiri dan juga dari yang membatalkan pahala puasa bahkan. Kemudian yang keempat adalah juga bertambah yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang ini mau tidak mau kita harus paksakan diri kita untuk semangat selama Ramadan kemarin kita bawa sepanjang Syawal dan seterusnya selama 11 bulan ini. Karena praktiklinya 11 bulan itulah sesungguhnya perjuangan hidup kita. Kalau kemarin selama 1 bulan itu kan semua misalkan berpuasa, semua membaca Al-Quran, itu kita punya aura tersendiri. Nah, gimana caranya kita menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang pemenang setelah Syawal itu kita masih bawa amalia-amalia tadi, bahkan kita ciptakan lingkungan-lingkungan. Memang disebutkan juga satu di antara caranya adalah wong kang soleh kumpulono, berkumpullah juga dengan orang-orang baik. Ya, itu akan menjadi satu aura tersendiri untuk saling mengingatkan satu sama lain dibanding kita menjadi berjuang masing-masing. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, tadi masih menyambung nih, kita ke Mbak Putri. Mbak Putri tadi sempat disampaikan oleh Pak Ustadz ini berkumpullah dengan orang-orang baik. Nah, tadi kan Mbak Putri sempat menyebutkan bahwa akhir tahun kemarin baru menikah. Otomatis kan auranya juga berbeda nih pada saat menjalankan bulan Ramadan kemarin. Nah, ini apakah ada hambatan-hambatan tersendiri pada saat menjalankan ibadah bulan puasa bersama suami? Otomatis kan berbeda ya Mbak ya, menjalankan ibadah puasa di tengah keluarga dan kali ini bersama suami. Ada kendalanya nggak sih Mbak? Sebenarnya kendala sih tidak ada yang signifikan ya, cuman karena kita tinggal berdua di apartemen tanpa pembantu, jadi ya sebagai seorang istri yang baik, saya menyiapkan makanan sahurnya, terus menyiapkan peralatan ibadah dan lain-lainnya. Hanya itu sih sebenarnya perbedaan yang paling signifikannya. Cuman kan karena kita berdua juga kerja, jadi ya tidak bisa selalu buka puasa bersama setiap hari ataupun sholat tarawih bersama gitu. Cuman itu udah jadi salah satu resiko pekerjaan aja sih Mbak Sarita. Baik, Mbak Putri, ini sebagai anggota DPR RI, ini seperti apa nih untuk memberikan himbauan nih kepada masyarakat gitu, apalagi pendukungnya Mbak Putri untuk tidak mudik. Nah, ini kan masalahnya mudik ini dilarang dari tanggal 22 April kemarin sampai nanti 24 Mei. Nah, ini seperti apa? Adakah tips-tips ataupun saran untuk masyarakat agar tidak mudik pada saat kemarin-kemarin, Mbak? Iya, pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan saya sangat ingin bahwa Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan yang terjadi di India. Karena kita tahu India menjadi salah satu negara dengan tingkat COVID paling parah pada saat sekarang ini, dikarenakan protokol kesehatan yang lengah dan merasa terlena dengan distribusi vaksin yang sudah cukup merata gitu di berbagai daerah di sana, sehingga berbagai kegiatan mobilisasi masyarakat itu dilakukan di sana secara besar-besaran dan akhirnya menyebabkan penyebaran virus COVID-19 itu sendiri menjadi sangat masif lagi di sana. Makanya kita sudah dihimbau oleh pemerintah untuk tidak mudik karena saya misalnya datang dari Jakarta ke kampung halaman saya di Purwakarta, kalau tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak melakukan tes swab dulu sebelum itu, tentu tidak akan pernah tahu apakah saya sebenarnya sehat atau tidak dan bisa menjadi carrier atau tidak. Notabene juga karena kita yang berada di ibu kota memang lebih rentan terpapar daripada di daerah gitu. Makanya ini juga sebuah ajakan untuk rekan-rekan semua yang menonton supaya kita bersilaturahminya melalui tatap muka virtual terlebih dahulu supaya tahun depan insya Allah kita sudah bisa menjalankan ibadah puasa dan juga Ramadan secara normal tanpa masker dan tanpa ada kekurangan suatu apapun lagi gitu, seperti yang terjadi di kala pandemi sekarang. Baik, lantas Mbak Putri, harapan dan doa tersendiri seorang pribadi dari Mbak Putri Komarudin
untuk Indonesia sendiri dan khususnya untuk keluarga Mbak Putri dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi seperti apa, Mbak? Ya, harapannya adalah semoga kita sebagai bangsa Indonesia bisa terus menjaga kekompakan kita, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19, sebuah musuh yang kita tidak bisa lihat, tidak kasat mata, tetapi mematikan, dan sudah banyak sekali saudara-saudara kita yang menjadi korban karena ini. Jadi harapannya kita bisa lebih kompak, lebih bijak dalam menyikapi segala dinamika yang terjadi di saat pandemi ini, lebih berhusnuzon dengan sesama manusia, dan terus berdoa bersama supaya pandemi ini bisa segera berakhir, pemulihan ekonomi bisa dijalankan dengan baik juga oleh pemerintah dan juga kita sebagai warga negara, dan tentunya selalu berharap bahwa kita semua selalu diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Putri Komarudin. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih sama-sama Mbak Putri. Ya pemirsa, perbincangan kami akan kami lanjutkan pada segmen berikutnya di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.